Waktu itu dia malah nyuruh aku buka WhatsApp-nya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku buka pesan arsipnya, nunggu ada saya terima nikahnya. Kemudian di-reply, bisa tinggal besok aku ngomong aja gitu ke kamu. Hello everyone, I'm Misul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. By the way, buat kalian yang mungkin mau muteran sama aku di Instagram, nanti langsung aja follow @yusulkim. Tenang aja guys, langsung aku follow beko. Dan buat kalian nih yang lagi jerawatan dan juga nyari setting spray, mungkin kalian bisa cobain setting spraynya Dazzle Me. Yang mana selain dapat membantu untuk mengunci makeup kalian selama 24 hours, ini tuh juga memiliki kandungan acne agent yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat dan merawat kulit yang berjerawat. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung cek tag produk aku. Thank you so much. Adapun dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang beberapa topik yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk guys, kita mulai dari topik yang pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Audina, yang mana baru-baru ini dia itu mengungkapkan sebuah hal yang mengejutkan kepada publik, yaitu tentang dugaan bahwa pacarnya telah menyelingkuhinya. Ngomong-ngomong soal Audina itu siapa sih? Nah teman-teman, buat kalian yang mungkin belum mengenal sosoknya, jadi Audina itu bisa kita sebutkan sebagai influencer atau selebgram, yang mana orang-orang yang memfollow-nya mengatakan bahwa dia itu adalah sosok wanita yang cantik, pinter, keibuan, suka belajar, dan suka apresiasi orang-orang di sekitarnya. Selain menjadi seorang influencer, dia juga diketahui menjadi owner dari restoran Staple Bounce and Noms. Dan berdasarkan info yang aku dapatkan dari IDN Times, untuk restoran ini terletak di Jaya Mandala, Tebet, Jakarta Selatan. Sementara itu untuk cowoknya sendiri adalah adik dari seorang beauty vlogger yang bernama Abel Cantika. Alright, jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi mengenai who is Audina. Lantas, apakah yang terjadi dengannya? Jadi guys, belum lama ini dia itu menjadi topik perbincangan hangat di X, bahkan sampai trending juga. Hal itu lantaran usai dirinya mengungkapkan tentang dugaan bahwa sang kekasih telah menyelingkuhi dirinya. Seperti yang diketahui lebih lanjut bahwa dia bersama dengan Arif Mevio Bahari atau yang akrab disapa Aib, itu telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 tahun nih guys. Adapun untuk hal tersebut diungkapkan oleh Audina melalui sosial medianya, di mana dalam postingannya dia menuliskan seperti ini guys. My boyfriend of almost 6 years cheated on me with his coworker. Jadi pacar dia yang kurang lebih hampir selama 6 tahun itu menyelingkuhinya dengan coworkernya dia atau teman kerjanya dia. It's been a few months, he said. He's been saying sorry for 2 hours now. Aku pikir hubungan kami nyata dan serius. Dari sisiku, semuanya baik-baik saja. Bukan sempurna, tentu aja enggak. Tapi aku selalu punya niat buat tumbuh bareng dia. Karena aku percaya dia adalah orang baik buat aku dan juga buat keluargaku. Dia enggak ngerokok, enggak minum, bahkan enggak pernah ngomong kasar atau sumpah serapah. Tapi ternyata aku termasuk orang yang apes. Diselingkuhi setelah hampir 6 tahun bareng. Malam ini aku dengar kata maaf mungkin 1000 kali. Dia terus minta maaf sejak aku berhasil bikin dia lengah. Baru aja dia nganterin aku pulang habis jalan ke mall. Waktu itu dia malah nyuruh aku buka WhatsApp-nya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku buka pesan arsipnya. Cuma karena feeling aja, feeling yang udah lama aku rasain tapi nggak pernah aku ikutin. Aku sendiri bahkan nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku pengen percaya sama dia, tapi Allah punya caranya sendiri. Malam ini semuanya terbuka. Dan ternyata itu dia, pesan-pesan ke rekan kerja. Cewek itu juga punya pacar, tapi ya selingkuh juga. Bukan urusanku ya. Jujur aja, beberapa bulan terakhir ini aku benar-benar lagi nyiapin diri buat jadi pasangan yang lebih baik buat dia. Bahkan baru tadi malam, kita masih ngobrolin soal gaya ngasuh anak nanti. Tapi sekarang, Allah nunjukin semuanya, aku dikasih jalan keluar. Selama ini dia selalu bilang belum cukup berani buat ngomongin nikah karena menurut dia itu sakral. Katanya dia bakal ngelamar pas udah siap. Tapi ternyata semua hal yang harusnya dibilang ke aku malah dia omongin ke cewek itu, teman kerjanya sendiri. Cewek yang katanya bikin dia nyaman selama 4 bulan terakhir. Sakit sih, tapi aku tahu aku bakal bebek aja. Bukan karena aku nggak ngerasa hancur, tapi karena aku belajar buat tetap berdiri walau rasanya kecil banget. Aku ternyata nggak selemah yang aku kira, dan aku juga nggak akan pura-pura kuat. Aku emang sakit, tapi aku juga tahu aku bisa lewat ini. Ini cuma satu bab, bukan akhir cerita. Aku akan terus jalan ke depan, pelan tapi pasti, satu langkah kecil tapi mantap, di waktu yang tepat.
Alright, jadi sepatutnya bagaimana pengungkapan dari Audina. Selain itu di sini juga dibagikan beberapa pesan WhatsApp yang isinya adalah seperti ini guys. Coba kita baca bersama-sama. Nanti ya aku udah tahu mau masakin kamu apa. Terus dibales, yes senang banget. Cuma insting seorang future mom. Terus ditanya lagi nih, lalu yang jadi future date-nya siapa gitu atau ayah masa depannya siapa? Terus di sini ada pesan yang mengatakan nggak ada, aku gabus sekali. Lalu dibales, mau me time atau kalau ada yang nemenin lebih seneng. Kemudian di sini untuk orang yang dikirimin chat itu reply pesan yang mengatakan yes senang banget. Reply-nya kayak gini, hahaha nggak percaya deh kamu ngomong gini. Lalu dia juga ngebales nih guys pesan yang mengatakan ayah masa depannya siapa. Di sini dia mengatakan pilih aku sih si apa nih, ada yang bisa dibaca? Yaps, baca sendiri deh ya guys ya. Kemudian pesan yang berikutnya, kapan? Nunggu ada saya terima nikahnya. Kemudian di reply, bisa tinggal besok aku ngomong aja gitu ke kamu. Oh jadi maunya gitu doang. Kalau beneran gak mau ya? Enggak, bukan gitu. Jadi mau gak? Mau. Oke. Sejujurnya dari sebelum kita sedekat ini aku pernah ada wild thoughts ini juga sih. Also, maaf kalau psikopat. It is what it is. Kamu belum pernah jujur cerita soal ini. Nyebelin. Demi apa? Serius gak sih? Kamu terlalu psikopat kalau kata kamu. Oke, jadi sepatutnya bagaimana pesan yang dibagikan teman-teman. Ya, kalian dapat nilai sendiri ya bagaimana isi pesan tadi. Dan pada akhirnya hal ini pun lantas membuat heboh di sosial media, mengingat selama ini mereka dikenal sebagai salah satu couple goals. Gak sedikit juga dari netizen yang mengecam perilaku dari si cowok yang telah menyelingkuhi Audina. Beberapa juga mengatakan bersimpati dan memberikan support kepada Audina. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan hal yang satu ini? Entar komennya guys di kolom komentar. Lanjut ke informasi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang Nona yang belum lama ini menyita perhatian publik usai tampil di HITC. Nah teman-teman, sekedar untuk informasi, Nona sendiri adalah girl group Indonesia yang beranggotakan 4 orang member dan mereka debut atau berada di bawah naungan HCI Rising. Line up ini terdiri dari Christy, Esther, Bella, dan juga Shash. Grup ini memulai debutnya pada tanggal 2 Mei 2025 dengan single yang bertajuk Shoot. Dan belum lama ini mereka itu berhasil mencuri atensi publik usai berhasil mengguncang panggung Head in the Clouds Los Angeles 2025 pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni yang lalu. Yang menarik adalah momentum tersebut sekaligus menjadi penampilan perdana loh bagi mereka di festival musik tahunan dari HCI Rising. Dalam kesempatan tersebut, mereka membawakan lagu-lagu mereka seperti Shoot, Superstitious, hingga Falling in Love. By the way, kalian udah nonton gak gimana penampilan mereka kemarin? Gila, gokil sih stage presence mereka, mantul guys. Vokal mereka, dance mereka, visual mereka, everything is gnarly. Everything is good maksudku. Sorry teman-teman, masih terpengaruh dengan gnarly. Anyway, selain membahas tentang bagaimana performance mereka di acara tersebut, netizen juga menotis tentang bagaimana momen kebersamaan antara Sofia dan Casey bersama dengan Nona. Anyway, untuk informasi aja sebelumnya itu Sofia juga terlihat kayak ngefollow Nona. Widih. Dan ketika mereka bertemu kemarin, kalau aku lihat ya di video-video yang beredar, mereka itu kayak yang ngobrol, habis itu juga foto bareng. Bahkan kalau nggak salah di post juga sama Sofia mengenai foto bersama dengan Nona. Dan mereka juga dance challenge bareng gak sih? Intinya setelah melihat bagaimana momen manis antara Sofia dan juga Nona, banyak netizen yang mengungkapkan senang melihat interaksi mereka. Lantas apakah kedepannya akan ada interaksi antara Katsei dan juga Nona, atau akan ada kolaborasi bersama dengan mereka? Maybe TikTok challenge bareng gitu? I think so. Di sisi lain, lagu debutnya Nona terus menuai sorotan nih. Selain banyak netizen yang pakai lagunya Nona seperti Shoot untuk sound di video-video mereka, gak sedikit juga loh guys yang sekarang itu ngikutin dance challenge-nya Nona. Buat yang nanya, Yusril ikutin dance challenge-nya juga enggak guys. Aduh, tarian gue jelek banget cuy, nggak pede gue. By the way, kalian wajib nih masih ikutan juga dance challenge-nya Nona untuk nge-support Nona. Karena teman-teman memang nggak bisa dibongkiri ketika kita pakai sound mereka lalu ikut dance challenge juga, itu adalah sebagai salah satu bentuk kita mendukung mereka. Karena semakin banyak yang ikut pakai sound mereka, ikut dance challenge mereka, ini juga dapat membantu untuk mendorong orang lain mendengarkan lagu tersebut. Karena kan nampil nih di FYP mereka, jadi mereka pasti bakalan kayak penasaran juga kan dengan lagu tersebut. Dan ketika mereka penasaran dengan lagu tersebut, mereka nanti bakal kepo ini di platform music gitu untuk mendengarkan lagu tersebut secara keseluruhan. Dan tentu ini juga akan membantu mendorong performa lagu tersebut di chart music. Begitu teman-teman. Bahkan ya berdasarkan berita yang aku dapatkan terakhir kali, lagu ini berhasil loh menempati posisi ketiga
di tanggal lagu Spotify Korea per tanggal 25 Mei 2025. Wow, amazing banget. Jadi teman-teman, buat kalian yang pengen nge-support Nona, jangan lupa ya untuk terus pakai sound mereka untuk video-video kalian dan juga ikutin dance challenge-nya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk terus streaming lagunya. Menurut aku lagunya easy listening sih. Kalau kita dengerin setiap hari, misal kalau kita mau relax atau mau kerja atau mau nyantai gitu, cocok sih lagunya. Soalnya kayak ya bener-bener easy listening gitu guys. Kalau mau kalian sendiri gimana nih? Antar komen ya guys di kolom komentar. Di sisi lain, Nona melakukan interview nih guys bersama dengan Billboard. Dalam video yang diunggah oleh Billboard, Nona menunjukkan bagaimana proses merekam lagu di studio, bagaimana cara mereka memasak, hingga berbagi kisah tentang bagaimana mereka bertemu dan masih banyak lagi. Salah satu yang dibahas adalah mengenai kisah di balik pemilihan nama grup mereka. Esther mengatakan bahwa Nona diambil dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, Nona merupakan panggilan untuk wanita. Nona dasarnya berarti Miss dalam bahasa Inggris. Seperti yang dikutip dari tayangannya Billboard, lebih lanjut Esther mengatakan seperti ini. Nona dasarnya berarti Miss dalam bahasa Inggris. Itu kayak kita panggil satu sama lain, Nona Christy, Nona Baila, Nona Shash. Dan dalam kesempatan yang sama, Shash juga mengungkapkan bahwa pemilihan nama menjadi bagian tersulit di awal pembentukan grup tersebut. Shash kemudian mengungkapkan salah satu alasan di balik pembentukan Nona. Dia mengatakan bahwa ia dan ketiga rekannya ingin menjadi representasi bangsa Indonesia di mata internasional. Ia kemudian menambahkan, banyak yang bisa ditawarkan dari negara kita, talenta hingga keberagaman. Kayak kita semua orang Indonesia, tapi kita punya look yang berbeda dan punya personality yang berbeda juga. Shash juga menjelaskan alasan mengapa keberagaman sangat lekat dengan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Ia menjelaskan, ada 17.500 sekian pulau di Indonesia, terdiri dari banyak suku, banyak budaya, dan banyak hal yang bisa kita perkenalkan ke dunia soal Indonesia itu sendiri. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah yang dibahas oleh Nona ketika melakukan interview bersama dengan Billboard. Dan buat kalian yang mungkin pengen nonton video fullnya, langsung aja ya guys ke channel YouTube-nya Billboard untuk menonton bagaimana interview Nona bersama dengan Billboard. Yang terbaik terus ya buat Nona, semoga makin sukses ke depannya. Fighting! Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sokim pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation. Mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Oh ya, di akhir video ini aku mau rekomendasi hair mask yang aku pakai dan juga hairspray yang aku pakai. Kita mulai dulu dari hair mask. Ini tuh adalah hair mask dari Me Little Things varian 03 with rosemary oil and squalane. Ini selain pembantu untuk mengurangi kerontokan rambut, juga dapat menjaga pertumbuhannya. Apalagi di sini tuh ada rosemary oilnya guys. Ini juga ngebuat rambut jadi kayak halus, lembut gitu dipakai. Aku biasanya pakai 2 kali seminggu. Terus untuk hairspray, aku pakai hairspraynya dari Miranda. Ini yang smoothing and anti freezing. Nah ini tuh bener-bener ngebantu banget. Apalagi kalau kita lagi sibuk, gak sempat keramas, rambut bau, kusem. Ini bantu sih guys, karena dapat membuat rambut jadi harum, lembut, dan juga berkilau. Apalagi ini juga memiliki beberapa kandungan seperti ada keratin yang dapat memperkuat batang rambut, dan ada juga kandungan milk protein and argan oil yang dapat membantu supaya rambut itu nggak kusut dan membantu mengurangi kerontokan rambut. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.